Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Baiklah, selamat untuk adik-adik yang sebentar lagi akan datang memasuki dunia pendidikan di SPN, khususnya Diktukba. Channel kita mengulas sedikit tentang dunia-dunia Diktukba Polri. Untuk adik-adik angkatan 51 Polki yang sebentar lagi akan memasuki dunia pendidikan, kalau di rumah kalian ada yang namanya kalender atau tanggalan almanak, di dunia pendidikan Kepolisian Republik Indonesia ada yang namanya juga kalender pendidikan sebagai acuan hari apa liburnya, kapan belajarnya, kapan ya timetable yang harus dilaksanakan sampai kalian berpangkat bribda. Baiklah, tidak usah kita terlalu banyak bicara, sekarang kita masuk mulai di materi. Yang pertama, kalian akan disebut siswa. Selama di sana kalian akan disebut siswa. Panggilan untuk kalian itu seluruhnya siswa, ya. Kemudian kalian akan masuk ke SPN, dibuka pendidikan. Nah, mulai buka pendidikan sah menjadi siswa itu tanggal 13. Jadi tanggal 13 Februari 2024 kalian sudah mulai buka pendidikan. Kalian tidak datang itu tanggal 13, tapi 2 atau 3 hari sebelum itu. Mungkin di tanggal 10. Kalau di tempat kita ini tanggal 10 Februari 2024 siswa harus datang, ya, sudah harus datang. Untuk apa? Karena pada hari pertama itu datang sudah akan dibagikan peleton. Peleton itu kalau diumpamakan di sekolah kalian itu adalah kelas. Nah, itu tidak bercampur sesama, misalnya satu pengiriman, enggak, tapi dicampur. Misalnya ada 12 kabupaten, nah 12 kabupaten ini dicampur jadilah satu peleton, ya, diacak satu peleton. Kemudian dibagikan perlengkapan perorangan, contoh nih topi rimba, topi cap, ya, kemudian baju PDL, kaosnya, celananya, kemudian apalagi ya, sepatunya, kaos kakinya, baju olahraganya, kemudian apalagi contohnya ranselnya, tas pesiar, tas belajar, semuanya dibagikan pada hari kalian tiba. Kemudian mungkin juga besoknya itu adalah gladi kotor untuk persiapan buka dik, besoknya lagi gladi bersih, dan besoknya lagi sudah mulai buka pendidikan, ya. Jadi di rentang hari-hari yang 2 hari ini kalian akan diajarkan tata cara mulai dari tidur, apel, ya, kemudian makan, berjalan, ikatan peleton, bukan ikatan sendiri-sendiri, kemudian ibadah dan lain-lain, ya, atau korve. Nah, di sini mulai akan diajarkan tradisi. Kemudian di 2 hari ini kalian akan mungkin di beberapa tempat akan diajarkan yel-yel, yang mana setelah buka dik akan ditampilkan yel-yel tersebut kepada inspektur upacara. Itu untuk yang pertama, kenapa kalian datangnya bukan di hari kalian buka pendidikan, ya. Kemudian ini ya, pendidikan kalian akan dimulai dari tanggal 13 Februari 2024 sampai 11 Juli 2024. 17, 31, 30, 31, 30 dan 11. Total ada 150 hari, ya. Dalam 150 hari ini kita kecilkan sedikit kalimatnya, yaitu 22 minggu rekan-rekan, ya, untuk siswa. Jadi tidak lama pendidikannya, hanya 22 minggu atau 150 hari. Kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan, pendidikan dibagi menjadi 3 tahap. Pendidikan Diktukba yang saya sebutkan ini adalah pendidikan Diktukba, dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu pembentukan masa dasar Bayangkara yang akan dimulai dari Februari sampai Maret 2024. Tahap kedua, pembekalan fungsi teknis kepolisian April sampai Juni, ya. 5 fungsi teknis Polri: reserse, intel, sabara, binmas, lalu lintas, dan masih banyak lagi LPBA, KUHP dan lain-lain. Ilmu komputer akan dibekali di pelajaran tersebut. Tahap ketiga adalah pembulatan, ya, bulan Juni akhir sampai bulan Juli, yang mana ini prosesnya ialah Latnis, kemudian Latja dan Tupdik. Kita lanjut. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu sama rekan-rekan. Nah, dari siswa, ya, kalian selama masa pendidikan ini ada libur sekitar 9 tambah 8, kemudian ditambah berapa hari lagi nih? 21 hari. Nah, hari Minggu itu ada 21 kali. Hari Minggu ada 21 kali selama masa pendidikan. Libur, nah ini yang saya katakan ini bukan hari Minggu, ya.
libur, libur nasional itu ada 8 hari. Kemudian cuti nasional ada 9 hari. Tapi di sini, saya sebutkan dulu ya. Liburnya itu apa saja? Nih catat ya. 11 Maret libur hari suci Nyepi. 29 Maret libur wafat Yesus Kristus. 10 dan 11 April libur hari raya Idul Fitri. 1 Mei libur hari buruh internasional. 9 Mei libur hari kenaikan Yesus Kristus. 23 Mei libur hari raya Waisak. 1 Juni libur hari lahir Pancasila. Ya, itu sudah latnis itu. Kemudian cuti 12 Maret itu cuti bersama hari suci Nyepi. 8 dan 9 April cuti bersama hari raya Idul Fitri. 12, 13 dan 15 April 2024 cuti bersama hari raya Idul Fitri. Lanjut lagi, 10 Mei cuti bersama hari kenaikan Yesus Kristus. 24 Mei cuti bersama hari raya Waisak. 18 Juni cuti bersama hari raya Idul Adha. Itu sudah latja ya. Nah, di sini ini mungkin kabar buruk untuk seluruh siswa atau calon siswa ya. Kenapa saya bilangkan kabar buruk? Karena di dalam kalender yang saya baca, di situ ada tulisan bahwa libur dan cuti bersama itu tetap PBM. Artinya kemungkinan libur dan cuti bersama kalian tidak pulang. Ini kemungkinan, saya juga tidak tahu ke depannya bagaimana, karena saya hanya melihat footnote di bawah dari ini tadi ya, kalender tadi. Libur dan cuti bersama tetap melaksanakan PBM. Nah, kalau tetap melaksanakan PBM artinya tidak ada keluar dari kesatuan, tidak ada keluar dari dunia pendidikan, maksudnya tidak keluar dari tempat pendidikannya. Nah, tapi di sini ya, saya buka lagi di sini hari Minggu. Nah, hari Minggu itu kan ada berapa tadi ya? Ada 22 hari Minggu itu. Nah, ada 21 hari Minggu. Nah, ini kita tidak tahu apa ada IBL atau ada pesiar, kita belum tahu. Kalau pesiar itu kalian keluar dari tempat pendidikan, misalnya hari Minggu ya, keluarnya itu jam 12 siang, habis makan siang jam 5 udah pulang, itu namanya pesiar. Tapi kalau IBL kalian menginap, Sabtu keluar ya pagi atau siang atau sore, Minggu sore atau malam udah balik lagi ke SPN atau tempat pendidikannya, itu namanya IBL. Tapi di dalam kalender ini ada footnote-nya juga bahwa hari Minggu tetap ada PBM. Nah, hari Minggu tetap ada PBM. Jadi kalau menurut saya sepertinya tidak ada waktu untuk keluar dari SPN. Nah, itu ya. Itu menurut saya, tapi tidak tahu untuk kedepannya. Karena saya baca footnote di situ bahwa hari libur dan cuti bersama tetap melaksanakan PBM, Baiklah, kita lanjutin lagi ya. Dasbara dilaksanakan selama 1,5 bulan ya, 1,5 bulan. Jadi selama proses pendidikan kalian akan melaksanakan tahap awal yang namanya Dasbara ya. Kemudian bicara tentang Dasbara ya, kalian akan bertahap memakai, yang pertama ya, memakai sepatu ya, pakaian dan lain-lain. Itu mungkin tidak terbiasa. Yang paling berat itu mungkin adalah memakai sepatu, karena 24 jam sepatu jarang dibuka ya. Kalaupun dibuka basah kering. Nah, di sini itu harus mulai terbiasa. Sepatu itu kan keras ya, karena dia bahan kulit, jadi keras, pengap, tidak terbiasa. Nah, di situ kalian harus mulai membiasakan diri. Ya, kalau zaman-zaman dulu mungkin pakai minyak bawang atau gimana, tapi sekarang nggak lagi sekarang ya. Ada sih minyak apa itu namanya ya, minyak apel atau minyak apa itu, kurang tahu juga ya. Oke, lanjut ya. Selama masa Dasbara di tahap awal kalian akan mulai memakai helm Kevlar atau helm tempur seperti itu, helm pendidikan. Lanjut ya, kalian akan memakai ransel dengan beban kosong dulu. Kemudian bertahap kalian akan memakai ransel dengan diisi dengan sepatu. Kemudian akan diisi lagi dengan pasir. Bertahap mulai dari 1 kilo dan seterusnya, sampai ke kalau nggak salah 5-7 kilo. Nah, itu untuk ukuran ranselnya ya, diisi pasir. Kemudian terakhir kalian akan dipakaikan senjata beban ya, senjata beban mulai dari AK, LE, Moser dan lain-lain.
Ini tidak dipakai secara langsung semuanya sekaligus, tidak, tapi dipakai secara bertahap. Kalau dipakai secara langsung, fisik kalian mungkin akan terbebani ya, karena ya kalau sekalian kangen keluarga, kangen dengan pacar, ditambah lagi beban, jadi tambah berat beban pikiran. Jadi ya mungkin itu menurut saya teman-teman ya, rekan-rekan. Jadi selama pendidikan nanti juga ada yang namanya tes jasmani. Ya, ada 3 kali selama tes di pendidikan, ada 3 kali tes jasmani. Yang pertama di rentang tanggal 13 sampai 17 tahap 1 itu ada 1 kali tes jasmani. Jadi kalian masuk SPN, tidak lama dari situ akan tes jasmani. Nah, di sini kalian bawa dulu baju putih kalian dan celana putih, karena kalau seandainya pakaian olahraga khusus siswa belum datang, pakaian itulah yang akan kalian pakai di TKJ tahap 1. Kemudian TKJ tahap 2 tanggal 11 Mei, TKJ tahap 3 tanggal 5 Juli. Nah, di sini kita mungkin bisa maju, bisa mundur sesuai dengan sikon yang ada di tempat sekolah masing-masing. Oke ya. Kemudian Dasbara tadi dimulai tanggal 13 Februari sampai 20 Maret. Tanggal 13 itu buka dik, tapi biasanya besoknya ya, setelah dilantik besok baru mulai masa Dasbara, yaitu tanggal 14. Nah, jadi total lebih kurang saya hitung tadi ada 36 hari kalian akan melaksanakan masa Dasbara. 20 Maret tutup masa Dasbara yang biasanya akan dilaksanakan outbound. Biasanya akan dilaksanakan outbound, yaitu mungkin keluar dari Satriaan, keluar dari tempat pendidikan. Ya, kalian akan berjalan mengitari wilayah setempat dengan rentang kilometer yang cukup jauh ya, menguras tenaga. Lalu mungkin akan menginap di tenda atau bahasa kita disebut dengan berbivak di suatu tempat. Ya, ada yel-yelnya, ada ujian-ujian di sana. Ujian maksudnya itu pelajaran yang sudah diterima akan diujikan lagi di lapangan. Dan terakhir mungkin ada api unggun. Kita lanjutkan lagi ya. Latnis. Latnis itu tanggal 30, 31 Mei dan 1 Juni ya. Latnis itu latihan teknis. Seandainya nanti kalian akan melaksanakan latja lalu lintas, teknisnya bagaimana? Ya, karena belum terjun ke lapangan real, ke jalan raya real, ke simpang 4, lampu merah traffic light macet real. Kalian akan teknisnya dulu bagaimana. Di SPN nanti akan dicari tempat, mungkin persimpangan yang ada jalannya, bagaimana cara mengaturnya, teknisnya dulu. Nah, latja itu real, main di lapangan dengan orang-orang yang asli atau kendaraan-kendaraan asli. Kemudian kalau reskrim ya, nanti kalau di SPN latishnya kalian akan belajar administrasinya, pemeriksaannya bagaimana. Lalu saat latja apa yang kalian akan lakukan? Ya, kalian akan mencoba real di lapangan, bukan terjun untuk penangkapan, tapi mungkin di administrasinya. Binmas juga mungkin seperti itu ya, Sabara juga mungkin seperti itu. Teknis-teknisnya bagaimana, mungkin akan dititik beratkan di pengaturan, penjagaan ya, pengawalan seperti itu. Lanjut setelah itu latja, latihan kerja. Nah, setelah kalian melalui masa pendidikan diakhiri dengan latnis, kalian akan melaksanakan yang namanya latihan kerja. Kalau dulu sebutannya magang ya, kalau sekarang adalah latja. Yang mana latja ini tanggal 2 Juni kalian akan serpas ke tempat yang sudah ditentukan di Satwil itu ke Polres dan sebagainya. Kemudian dimulai latja tanggal 3 Juni sampai 3 Juli ya, proses belajarnya seperti itu. Terus tanggal 4 Juli kembali ke SPN lagi. Selesai latja ya, kalian sebenarnya tidak belajar lagi, tapi ada hal yang harus kalian lakukan, yaitu melakukan persiapan penutupan pendidikan. Apa saja? Ya, contohnya latihan peragaan ya, peragaan bela diri, menembak, halang rintang, yel-yel dan lain-lain. Kemudian kalian akan melaksanakan yudisium juga, kemungkinan seperti itu. Kemudian lagi penyerahan ijazah. Ya, seperti itu. Binsik masih binsik. Untuk latja juga masih binsik ya. Kemudian angkatan 51 ini akan melaksanakan pendidikan itu pada bulan Ramadan. Bagaimana? Nah, di bulan Ramadan kalian yang muslim ya, yang beragama Islam melaksanakan sahur
bangun itu sekitar jam 3 atau setengah 4, kemudian ke rumah makan ya, rumah makan tempat SPN-nya, lalu makan, dan siangnya tidak makan lagi. Malam buka ya, pemecah makanan, iftarnya, lalu setelah sholat isya kalian makan malam. Nah, seperti itu rutenya. Kalau yang non muslim itu makannya tetap tidak ada yang berubah. Dia makannya, kalau subuhnya dia ikut yang Islam ya, tetap ikut makan subuh, paginya dia tidak makan lagi, kemudian siang dia makan, malam dia makan barengan dengan yang beragama Islam, makan malamnya ya. Nah, seperti itu. Yang beragama non muslim tadi mungkin tidak dapat makanan pembuka atau pemecah untuk buka puasa, tapi dia dapat makan siang. Ya, lebih kurang seperti itu yang saya ketahui. Binsik. Nah, binsik bagaimana? Untuk yang beragama Islam, yang dominan menurut saya di SPN-nya yang beragama Islam, dia binsiknya untuk siang itu ditiadakan ya. Dominan ditiadakan. Tapi pagi masih lah, pagi ya, sedikit-sedikit untuk jalan. Kemudian malam, nah yang malam ini diporsir, biasa larinya ditambah, push up, sit up, jumping jack dan lain-lain itu ditambah. Oke, baiklah, sekian. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar, akan saya jawab sebisanya dan sepengetahuan saya. Terima kasih, salam presisi.